Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua saya magang. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari training dasar mengenai individual system. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Mengapa pendekatan yang harus dilakukan ialah individual system? Karena anak berperan aktif sebagai subjek belajarnya. Apa tujuan yang ingin dicapai untuk melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru berperan penting sebagai fasilitas, motivator, dan bisa lebih memahami karakter anak dan juga keinginan anak. Sedangkan anak berperan penting sebagai subjek belajarnya. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya ialah kalau classical system banyak antara guru dan murid, yaitu 1/20 materi yang sama. Kurikulum sudah ditentukan guru sebagai subjek belajar. Sedangkan individual system yaitu sedikit materi yang berbeda, kurikulum menyesuaikan kemampuan anak, dan anak adalah sebagai subjek belajarnya. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Dengan cara motivator itu harus mengenal karakter setiap anak, cari tahu kesukaan anak, memasuki dunia anak, jangan menyerah dan tetap semangat. Beri semangat dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang terjadi, guru dapat mengetahui kemauannya, kesukaan, dan kemampuan anak, dan anak itu akan menjadi semangat dalam kegiatan belajar di Bimba. Proses belajar akan fun learning atau small step system. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak yang terjadi apabila pendekatan dilakukan secara classical system yaitu proses belajar tidak akan fun learning atau tidak akan menyenangkan. Lanjut kepada pertanyaan mengenai variation skill. Apa pengertian variation skill? Variation skill yaitu kemampuan yang dimiliki motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentang akan konsentrasi anak mudah teralihkan, dan anak mudah merasa bosan. Apa tujuan yang dicapai dengan memvariasikan karakter belajar? Yaitu agar anak tidak mudah bosan, semangat, antusias, dan tertarik dengan kegiatan belajar di Bimba. Sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek kognitif, kedua aspek efektif, dan yang ketiga aspek psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan bernyanyi, berdongeng, dan bercerita. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu membaca dan menghitung. Lalu, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan psikomotorik terbagi menjadi 2, kasar dan halus. Kasar, kegiatan menangkap, melempar, dan memberi. Halus, contoh kegiatannya ialah mewarnai, menulis, dan menarik garis. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Itu dengan cara memvariasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, perlu dihindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut dan kegiatan bermain, bacaan yang lebih dikenal dengan teori Bandul. Selanjutnya, pertanyaan mengenai teori dasar psikologi pendidikan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan,
maka akibatnya akan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of exercise adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila masih banyak salah dan kurangnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.